warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arinta Nemira Navienda dari kelas 8F. Hari ini saya akan membawakan berita apa sih itu kroffel. Kroffel adalah makanan khas Korea yang sedang hits di Indonesia. Pada dasarnya, kroffel adalah croissant yang dicetak dengan cetakan waffle. Mau tahu lebih dalam tentang kroffel? Mari kita simak artikel berikut ini. Menu kroffel ini ditemukan oleh seorang pastry chef, Lois Lennox. Kroffel adalah kudapan manis yang sedang viral di Korea dan juga Indonesia. Kroffel sendiri adalah singkatan dari croissant waffle, yang pada dasarnya adonan croissant yang dipanggang di cetakan waffle. Kroffel sangat enak jika diberi berbagai macam topping, seperti alpukat, maple syrup, selai kacang, dan lain-lain. Kroffel akan lebih enak jika masih dalam keadaan adonan croissant, lalu diberi brown sugar di atasnya, dan di dalam croissantnya ada butter yang akan meleleh ketika dimakan. Brown sugar akan meleleh di cetakan waffle dan akan menjadi garing. Kroffel memiliki tekstur yang lebih padat dari croissant, tetapi tidak sekering croissant pada umumnya. Bagi kamu yang tertarik membuat jajanan yang sedang hits dari negeri ginseng ini, kamu cukup mendatangi gerai-gerai jajanan kekinian di sekitarmu. Kamu juga bisa membuatnya loh. Pembuatan kroffel sangat mudah, hanya 5 menit. Tetapi mungkin akan memakan waktu yang cukup lama untuk membuat adonan croissantnya sendiri. Bahan dan alat sangat mudah untuk didapatkan. Dan ini adalah berikut trivia dari narasumber kita. Apa kesan pertama kali makan kroffel? Enak, manis, ada crunchy-crunchy-nya gitu. Pernah nggak buat kroffel sendiri di rumah? Sejauh ini belum pernah sih, belum pernah bikin sendiri. Apa yang buat suka lo sama kroffel? Pas gigitan pertamanya itu karena masih hangat dari si panggangannya, jadi masih kerasa enak gitu, dan ada sedikit manisnya gitu karena ada dikasih maple syrupnya. Biasanya beli kroffel tuh di mana? Baru pertama kali beli sih, dan itu di daerah Sentul. Ada niatan nggak untuk bikin kroffel sendiri di rumah? Kalau niatan ada sih, cuman kan harus dicari tahu dulu cara bikinnya kayak gimana dan resepnya, terus ya pada umumnya gimana sih prosedur pembuatannya. Selamat sore pemirsa di rumah sekalian. Kita kembali lagi pada berita jeda sore hari ini. Berita kali ini datang dari dalam negeri. Pemerintah baru-baru ini mengimpor cabai seberat 27 ton yang diketahui diimpor dari RRC, India, dan Malaysia. Padahal menurut pernyataan Kepala Badan Pusat Statistik dan Kementan, kita surplus cabai 4.439 ton dan masih cukup untuk pasokan masyarakat dalam negeri. Fakta itu juga diiringi dengan jeritan para petani cabai, karena harga pasaran cabai sempat anjlok pada Agustus 2021. Bahkan sempat mencapai Rp 4.000 per kilogram. Berikut kami serahkan kepada Nadia yang sudah bersama dengan salah satu juragan cabai di Gresik Utara. Dipersilakan Nadia. Ya, terima kasih Tari. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Aan, salah satu juragan cabai di Gresik Utara. Boleh bertanya Bu, hasil panen per hektar setiap bulannya kira-kira bisa mencapai berapa ton? Kalau untuk cabai merah besar itu bisa, kalau sudah normal-normalnya nih, itu bisa sampai 8-10 ton. Kalau untuk cabai rawit 6-7 ton lah. Itu kalau sedang normal. Kondisi yang tidak normal itu yang seperti apa, Bu? Ya, ketika ada hama, terus cabainya membusuk, atau terkadang dimakan tikus. Ada juga nih, kalau misalnya panen cabai mencapai target, tapi sedikit sekali yang bisa terjual. Biasanya karena ada cabai impor yang kualitasnya lebih bagus, warnanya lebih merah atau bentuknya lebih besar lah. Oh, begitu Bu. Berkaitan dengan masalah cabai impor juga nih, pemerintah baru-baru ini mengimpor cabai seberat 27 ton dari luar loh Bu. Apa pendapat Ibu mengenai perbuatan labil pemerintah ini? Setiap dengar berita seperti itu, saya suka merasa miris.
Syukur hamdalahnya saya memang tidak terlalu terdampak saat penjualan cabai saya tidak memenuhi target dan balik modal. Tapi masalahnya ada di para petani yang bekerja dengan saya. Selama masa pandemi ini terhitung lebih dari 23 orang saya berhentikan bekerja di kebun saya. Saya tidak sanggup membayar gaji mereka. Apalagi masa-masa ketika penjualan tidak begitu stabil. Saya tahu persis bahwa masalah di negeri ini kompleks dan banyak. Dan saya juga tahu persis bahwa yang nyari dan memulai masalah itu adalah pemerintah. Kami memberi kepercayaan kami kepada para pejabat itu setiap 5 tahun sekali. Dan tiap pergantian tahun itu pula, yang mereka pikirkan hanya soal pergantian kekuasaan. Sampai melupakan masalah yang mereka buat setiap tahunnya. Saya sudah lelah mengomentari pemerintah. Terserahlah mau bagaimana mereka. Hanya saja saya berharap semoga orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan itu juga mulai menyadari bahwa masalah yang mereka buat suatu saat semakin membesar dan akan melahap diri mereka sendiri. Wow, pesan yang disampaikan oleh Bu Aan tadi dalam sekali. Terima kasih banyak Bu Aan atas kesempatannya pada sore hari ini. Kalau begitu, saya kembalikan lagi kepada Tari di studio. Ya, terima kasih banyak Nadia, dan untuk Bu Aan, terima kasih juga atas pesan yang sangat berarti tadi. Kalau begitu, saya Tari pamit undur diri. Selamat sore untuk pemirsa di rumah sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.